Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini seperti biasa kita masih membahas FRSKB keperawatan, yaitu baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Nah, di video kali ini aku updatein soal 22 soal teman-teman. Biasanya sih 20 soal, tapi jadi ada 2 soal sebagai soal bonus karena kemarin aku melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, ada soal yang salah aku jawab karena human error. Terus yang kedua, kepotong juga di video soal nomor ke-6, jadi aku tampilin di video sekarang untuk soal yang ke-6 yang terpotong kemarin. Nah, selanjutnya 20 soal berikutnya ini soal yang terbaru gitu. Ya, harapan aku nggak ada human error ya di sini. Ya, mohon maaf ya teman-teman atas kelalaian dan human error aku yang kemarin. Nah, oke, di video kali ini kita membahas soal masih seperti versi yang kemarin, jadi ada sistem kayak tryout gitu. Nah, berfokus pada topik terapi komplementer, kesehatan tradisional, healing touch, Apgar score, maternitas, rokok, dan membebaskan jalan napas. Nah, kemarin juga kita udah bahas sih, tapi ada beberapa lagi gitu. Ini terkait dengan bayi atau dengan ibu hamil gitu. Ikutin aja deh teman-teman ya. Oke, ikutin terus videonya, jangan di skip. Oke teman-teman, jadi di sini sebelum kita ke latihan soal, aku kasih tahu dulu gimana teknik dalam video ini atau versi video ini. Mungkin barangkali ya ada teman-teman yang baru bergabung di Keluarga Ambon Batak ini. Jadi aku kasih tahu dulu. Jadi syaratnya aku bacakan soal sampai dengan pilihan jawabannya. Kemudian setelah aku baca soal dan pilihan jawabannya, aku hitung sampai 3. Jadi 1, 2, 3 kayak gitu. Selesai hitungan 3, artinya teman-teman semua sudah harus menyelesaikan soal dan sudah keep apa jawabannya gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke slide berikutnya untuk mengetahui apa jawaban dari soal tersebut. Dan di situ juga kita bakal bahas apa pembahasan dari soal tersebut, kenapa jawabannya seperti itu. Setelah selesai semua kita bahas soal teman-teman, aku mau minta ya untuk seseruan aja sih, tulis di kolom komentar kalian benar berapa, salah berapa, dan kalau misalnya ada yang salah atau misalnya ada yang kurang paham, kita bisa saling share dan teman-teman juga bisa menjawab kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham gitu. Ya, nggak mesti harus aku yang jelasin kayak gitu ya teman-teman. Karena di sini aku bukan mau menggurui, kita sharing. Kalau ada yang salah atau human error gitu, teman-teman bisa komen juga seperti yang di video sebelumnya gitu. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Mengikat perjanjian atau kontrak antara perawat dengan pasien merupakan fase A. Fase orientasi, B. Fase prediksi, C. Fase prainteraksi, D. Fase kerja, E. Fase terminasi. 1, 2, 3. Oke, jadi jawabannya adalah A. Jadi teman-teman, fase-fase ini adalah strategi komunikasi kita dalam melaksanakan tindakan keperawatan, di mana fase pertama itu adalah fase orientasi. Ada juga di dalam fase orientasi ini adalah fase perkenalan gitu. Dalam fase orientasi ini kita melakukan salam terapeutik, kita evaluasi atau validasi, tapi di sini bukan evaluasi akhir ya. Terus kita kontrak dengan pasien, antar perawat dengan pasien ya. Di sini kita jelaskan topik apa yang mau kita rencanakan, terus waktunya di mana, tempatnya di mana, dan tujuannya apa gitu. Nah, untuk fase yang lain di video sebelumnya aku udah bahas ya, jadi kita nggak usah bahas lagi. Oke, jadi jawabannya A. Selanjutnya, soal yang kedua ini adalah potongan atau soal yang ke-6 yang di video kemarin, kepotong waktu ngedit ya. Nah, soal yang kedua. Adapun metode membuka jalan nafas yang biasa dilakukan pada korban atau pasien yang dicurigai adanya trauma servikal adalah A. Jaw thrust, B. Head tilt chin lift, C. Memiringkan ke kiri atau ke kanan, D. Memasang neck collar, E. Memasang ETT nomor 8. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah A, yaitu jaw thrust. Di mana jaw thrust ini membuka jalan nafas apabila ada dugaan cedera pada leher atau fraktur leher, di mana dengan posisi kita pengangkatan rahang bagian bawah ya ke depan disertai dengan membuka rahang bawah gitu. Untuk lebih jelasnya aku nggak tampilin sih foto di sini, tapi di video sebelumnya aku udah tampilin. Kalau misalnya teman-teman bingung ya pastilah teman-teman udah tahu ya, nggak bingung lagi. Tapi kalau misalnya sekiranya bingung bisa searching di Google ya. Kemudian kenapa bukan head tilt chin lift? Head tilt chin lift itu adalah
tindakan untuk membuka jalan napas tapi kalau tidak ada dicurigai trauma servikal atau fraktur servikal gitu. Terus memiringkan ke kiri atau ke kanan ini bukan tindakan atau bukan indikasi untuk pasien atau korban yang mengalami trauma servikal ataupun fraktur servikal, karena kalau dimiringkan ke kiri atau ke kanan artinya kita tidak mencegah adanya fraktur di servikal tersebut. Kemudian memasang neck collar ini adalah tindakan untuk memfiksasi, lebih tepatnya ya, karena kita ada curiga fraktur maka kita jangan bergerak ke kiri ke kanan kayak biar nggak tergoncang gitu loh teman-teman. Terus yang memasang ITT nomor 8. Sebenarnya memasang ITT nomor 8 ini maksudnya memasang ITT itu salah satu untuk memasukkan atau supply oksigen juga kan buat pasien. Tapi di sini pemasangan ITT nomor 8 kenapa bukan jawabannya? Jadi pemasangan ITT itu nggak ditentukan harus nomor 8 tapi sesuai dengan ukuran pasien tersebut. Jadi biasanya untuk perempuan itu menggunakan nomor 7, 7,5, tapi ada juga yang nomor ukuran 8. Tapi untuk laki-laki ada ukuran 8, ada juga ukuran 8,5. Jadi sesuaikan. Biasanya sih kalau dokter anestesi mau menggunakan ETT, memasangkan ETT atau tindakan intubasi, itu disesuaikan dengan kelingking pasien gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional merupakan pengertian dari A. Terapi dengan dukun bersalin, B. Pengobatan dahulu kala, C. Terapi komplementer, D. Terapi kesehatan tradisional. 1, 2, 3. Ya, apa teman-teman sudah jawab ya? Ya, jadi jawabannya adalah C, yaitu terapi komplementer. Jadi pengertian dari terapi komplementer itu yaitu yang ada di soal ini, teman-teman. Jadi terapi komplementer ini bukan sesuatu tindakan yang berlawanan dengan tindakan medis, teman-teman, atau tindakan pengobatan medis. Jadi ini adalah kayak satu kesatuan atau kayak sistem kerjasama ataupun kolaborasi gitu. Jadi ini sudah disahkan juga dalam Permenkes. Nanti untuk nomor Permenkesnya aku jelasin di pertanyaan berikutnya karena dia masuk ke pertanyaan. Jadi kalau aku jelasin sekarang teman-teman nanti bakal tahu cara jawabnya gitu. Nah, nanti ikutin aja videonya baru bisa terjawab. Jadi itu nggak ilegal teman-teman, tapi udah disahkan bisa dilakukan terapi komplementer ini di fasilitas kesehatan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit gitu ya. Oke, soal yang keempat. Di bawah ini yang bukan upaya pelayanan yang dilakukan secara berkesinambungan pada pengobatan komplementer alternatif adalah A. Peningkatan kesehatan promotif, B. Pencegahan penyakit atau preventif, C. Penyembuhan penyakit atau kuratif, D. Pemulihan kesehatan atau rehabilitatif, E. Penanganan pasien secara aman atau kondusif. Ya, jawabannya apa teman-teman? 1, 2, 3. Yang ditanyakan yang bukan. Oke, jadi jawabannya adalah E, yaitu penanganan pasien secara aman atau kondusif. Nah, yang E ini bukan bagian dari upaya pelayanan yang dilakukan untuk pengobatan komplementer alternatif, teman-teman. Tapi upaya pelayanan yang dilakukan untuk berkesinambungan pada pengobatan komplementer alternatif itu adalah 4 ini aja ya teman-teman, sama seperti pengobatan medis ataupun sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan tentang pengobatan medis lainnya, yaitu ada promotifnya, preventifnya, kuratifnya, rehabilitatifnya gitu. Nanti kalau misalnya keluar soal, misalnya contoh teman-teman tentang promotif, teman-teman intinya ingat aja dulu promotif itu maksudnya apa, preventif itu apa, kuratif itu apa, rehabilitatif itu apa. Jadi teman-teman nggak bingung gitu, nggak ngaco kalau mau jawab gitu. Tapi yang keluar soal yang tentang ini, yang ini sama yang tadi juga pengertian komplementernya. Soal yang kelima. Berikut ini yang bukan jenis pelayanan pengobatan komplementer alternatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik adalah A. Mind and body interventions, B. Alternative systems of medical practice, C. Manual healing methods, D. Educational psychology, E. Pharmacologic and biologic treatments. 1, 2, 3. Ingat teman-teman, yang ditanyakan bukan jenis pelayanan pengobatan komplementer alternatif. Ya, sudah ya, jawabannya adalah D, yaitu educational psychologic. Jadi, bagian dari jenis pelayanan pengobatan komplementer alternatif itu teman-teman ada 6. Yang pertama adalah intervensi tubuh dan pikiran atau yang disebut dengan mind and body interventions. Jadi teman-teman, kenapa aku sebutin pakai bahasa Inggris? Karena memang keluar soalnya pakai bahasa Inggris gini. Makanya teman-teman juga harus tahu maknanya apa gitu.
Terus yang kedua adalah sistem pelayanan pengobatan alternatif atau alternative system of medical practice. Kemudian yang ketiga, cara penyembuhan manual atau manual healing methods. Keempat, pengobatan farmakologi dan biologi atau pharmacologic and biologic treatments. Yang kelima, diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan atau diet and nutrition, the prevention and treatment of disease. Keenam, cara lain dalam diagnosa dan pengobatan atau unclassified diagnostic and treatment methods. Itu teman-teman untuk jenis pelayanan pengobatan komplementer ini diingat teman-teman. Tapi untuk sama aja sih sebenarnya pada intinya. Jadi kalau menurut National Institute of Health atau NIH itu, terapi komplementer itu dikategorikan menjadi 5. Sebenarnya sama aja ya. Yang pertama biological based practice, yaitu kayak obat herbal, vitamin, dan suplemen lainnya. Kemudian yang kedua mind body technique atau meditasi hipnomedis gitu. Ketiga manipulative and body based practice, yaitu kayak pijat, refleksi. Keempat energi terapi, satu terapi medan magnet gitu. Kelima ancient medical system, yaitu obat tradisional Chinese kayak gitu, ayurvedic atau akupuntur. Namun teman-teman, untuk obat herbal dalam terapi komplementer ini berbeda dengan yang kita pikirkan selama ini atau yang sering kita bilang atau yang sering kita sebut-sebut, atau mungkin aku yang salah ya, teman-teman bisa koreksi. Jadi yang aku pelajarin, ternyata obat herbal yang dimaksud di sini bukan tentang obat-obat ramuan gitu, tapi lebih kayak misalnya kan ada herbal dunia dalam filosofi praktik keperawatan itu kayak obat dari Arab gitu ya, yaitu kayak tujuannya pengobatan dengan cara nabi yang bersifat pencegahan gitu, ada ya kayak gitu ya. Terus yang kayak herbal Korea atau disingkat dengan KOM itu teman-teman, Korean Orientasi Medicine kayak gitu. Terus yang kayak dari India, Ayurveda, yaitu kayak tuntutan tentang pengaturan makanan, olah tubuh waktu istirahat, dan beraktivitas sehingga tercapai keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman, semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Berikut ini yang merupakan tujuan dari terapi komplementer adalah: A. Memperbaiki fungsi dan sistem kerja organ-organ tubuh secara menyeluruh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. B. Memberikan obat-obatan sesuai dengan keinginan pasien. C. Memberikan pelayanan kesehatan tanpa harus melakukan tindakan pembedahan. D. Memberikan pelayanan terbaik sehingga pasien tidak lagi melakukan pengobatan medis. E. Pengobatan secara alamiah tanpa campur tangan zat kimia lainnya. 1, 2, 3. Sudah ya teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah A, di mana untuk memperbaiki fungsi dan sistem kerja organ-organ tubuh secara menyeluruh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kenapa bukan B? Kan di sini kita harus memberikan sesuai hak pasien dong gitu tadi. Teman-teman bertanya. Jadi kita nggak bisa mengiyakan semua kemauan pasien. Misalnya pasiennya, mohon maaf, kayak pengalaman aku pernah dapat pasien yang udah sering minum tramadol sampai 32 tablet gitu. Jadi kita nggak boleh sesuai dengan kemauan pasien. Misalnya dia kesakitan terus minta minum tramadol bolak-balik sampai minta morfin gitu. Kita nggak boleh ya sesuai dengan keinginan pasien. Kita ingat kode etik juga, dan walaupun itu hak pasien untuk meminta, tapi kita pertimbangkan gitu. Terus yang kedua, kenapa bukan C? Di mana memberikan pelayanan kesehatan tanpa harus melakukan tindakan pembedahan. Nah, jadi untuk terapi komplementer ini bukan berarti mereka bertujuan memang sih memberikan pelayanan kesehatan, tapi bukan berarti mereka tidak mendukung pelayanan medis. Jadi sistemnya kan kolaborasi gitu, bukan oke, punya kami yang benar, yang medis salah enggak, tapi kolaborasi gitu teman-teman. Kemudian yang D, memberikan pelayanan terbaik sehingga pasien tidak lagi melakukan pengobatan medis, ini juga salah karena sistemnya kolaborasi ya. Kemudian yang E, pengobatan secara alamiah tanpa campur tangan zat kimia lainnya. Nah, salah juga karena obat-obatan medis juga kan mengandung zat kimia. Nah, jadi ini kan sistem kolaborasi, bukan berarti kalau misalnya sudah melakukan pengobatan terapi komplementer tidak lagi disentuh oleh tenaga medis, bukan ya, tapi sistemnya kolaborasi. Soal yang ketujuh, berikut ini yang termasuk dengan terapi sentuhan atau touch terapi adalah: A. Cupping terapi atau bekam. B. Berdoa. C. Relaksasi progresif. D. Aromaterapi lemon. E. Pemberian obat berupa daun. 1, 2, 3. Gampang banget ini teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A, yaitu cupping terapi atau bekam. Ini udah biasa dilakukan di masyarakat ya. Jadi untuk touch terapi atau terapi sentuhan ini terdiri atas 4 teman-teman, yaitu massage atau massase ya, pijit gitu. Terus yang kedua pijit refleksi, ketiga acupressure, terus yang keempat cupping terapi atau bekam. Nah,
Yang ada di sini teman-teman, yang semua warna merah ini adalah bagian dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan pada terapi komplementer. Terus untuk yang kedua adalah terapi pikiran tubuh, di mana dilakukan relaksasi progresif, kayak contoh pemberian tindakannya. Terus kemudian guided imaginary terapi, terus meditasi, berdoa, terapi musik, terapi humor, terus hipnosis atau hipnoterapi itu adalah bagian dari terapi pikiran tubuh. Mungkin teman-teman kalau sering nonton di televisi ada juga kok yang kayak hipnoterapi gitu. Terus ada juga di YouTube, teman-teman bisa nonton bagaimana pemberian pengobatan seperti ini. Terus yang ketiga adalah aromaterapi, jadi kayak memberikan aroma-aroma yang bisa membuat tenang, nyaman. Ini hampir sama sih pemberian terapi pikiran tubuh dengan aromaterapi ini untuk pasien paliatif gitu. Dimana contohnya untuk terapi aromaterapi ini teman-teman yaitu dengan kayak aroma cendana, terus minyak kayu putih, daun mint, bunga lavender, bunga melati, jeruk lemon, kenanga, teh hijau yang kayak gitu. Kan ada orang yang suka aroma-aroma gitu kan, kayak misalnya kayak aku misalnya pecinta jeruk lemon, aroma jeruk lemon dan minyak kayu putih atau bunga lavender gitu, bisa buat aroma seperti itu untuk memunculkan atau menimbulkan ketenangan gitu. Biasanya sih ini untuk aromaterapi sama terapi pikiran dan tubuh maupun terapi sentuhan ini dilakukan untuk pelayanan pasien paliatif. Ya, untuk pasien paliatif. Teman-teman bisa tonton videonya apa itu pasien paliatif. Nah, kemudian terapi herbal yang di awal tadi aku jelasin kayak terapi dari Cina, terapi dari Arab, terapi dari Korea, yang kayak gitu ya teman-teman. Soal yang ke-8, pemberian ramuan atau konsumsi jamu awet muda merupakan terapi A. Terapi komplementer, B. Terapi kesehatan tradisional, C. Terapi medis, D. Terapi aromaterapi, E. Terapi energi. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ya, jawabannya adalah B, terapi kesehatan tradisional. Tadi di awal udah aku jelasin ya teman-teman. Jadi ternyata untuk konsumsi jamu itu atau ya sejenis rempah-rempah yang kayak jamu-jamuan gitu, itu merupakan terapi kesehatan tradisional. Nomor 9, terdapat di Permenkes berapa yang mengatur tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas kesehatan? A. PMK RI nomor 1109/Menkes/PR/10 Romawi /2007, B. PMK RI nomor 47 tahun 2018, C. PMK RI nomor 19 tahun 2016, D. PMK RI nomor 66 tahun 2016, E. PMK RI nomor 54 tahun 2017. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah A, yaitu diatur dalam PMK RI nomor 1109/PR/10 Romawi /2007. Nah, untuk B itu adalah untuk tentang pelayanan kegawat daruratan, yang C itu tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, yang D itu adalah tentang K3RS, yang E itu adalah tentang penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Jadi jawabannya adalah A. Teman-teman bisa baca untuk lebih detailnya lagi di PMKRI tersebut untuk mengetahui bagaimana tentang pencegahan pengobatan komplementer alternatif. Soal yang ke-10, berikut ini yang merupakan kandungan dari sebatang rokok adalah A. 100 jenis karbon monoksida, B. 43 tar dan 25 nikotin dan 4000 jenis senyawa kimia, C. 4000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik, D. 400 zat berbahaya dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik, E. 100 zat berbahaya dan 143 zat penyebab kanker atau karsinogenik dan 25 nikotin. Ya, 1, 2, 3. Apa teman-teman? Jadi ini random banget, keluar soal loh beneran. Ini pengalaman teman kita yang udah ujian. Ya, jadi jawabannya adalah C, dimana untuk kandungan satu batang rokok itu teman-teman mengandung 4000 jenis senyawa kimia, 4000 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Nah, untuk selanjutnya kita bahas ya. Jadi ini untuk kandungan rokok itu teman-teman, di mana ada karbon monoksida yaitu CO, salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah kita sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Terus ada, aku kurang tahu bacanya TAR atau TAR ya.
Ini adalah zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenik dan berbagai penyakit lainnya. Terus nikotin juga ada dalam kandungan rokok, di mana untuk bisa mengakibatkan zat berbahaya penyebab kecanduan atau adiksi. Nah, untuk kandungan dalam rokok lainnya teman-teman lebih jelas yang 4000 jenis itu dan 400 zat dan 43 zat penyebab kanker itu teman-teman bisa lihat di sini. Kita nggak usah bahas ya teman-teman, tapi teman-teman pelajarin aja, jangan sampai pilihan jawabannya merupakan yang ini kayak aseton, metanol kayak gitu. Jadi seenggaknya teman-teman paham aja, ingat aja gambar ini dan pahamnya apa isinya gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, soal yang ke-11. Di bawah ini yang bukan merupakan akibat bahaya merokok adalah A. Kanker lidah, mulut, kelenjar ludah, tenggorokan, kerongkongan. B. Penyakit jantung perokok berisiko mengalami mati mendadak 4 kali lipat dibanding bukan perokok. C. Anemia berat dengan kekurangan zat besi, meningitis dan hemoroid. D. Kanker ginjal, kandung kemih, penis, pankreas. E. Kanker hidung. Ya, 1, 2, 3. Sudah teman-teman ya, sudah jawab yang ditanyakan yang bukan merupakan akibat bahaya merokok. Jadi jawabannya adalah C, yaitu anemia berat dengan kekurangan zat besi, meningitis, dan hemoroid. Ini bukan salah satu atau salah 3 bahaya dari merokok ya. Soal yang ke-12, berapakah bayi berat lahir normal? A. Kurang dari 2.500 gram. B. Lebih dari 4.000 gram. C. Lebih dari 2.500 sampai dengan 4.000 gram. D. 1.500 sampai dengan 2.500 gram. E. Semua jawaban benar. Ya, 1, 2, 3. Sudah ya teman-teman, yang ditanyakan berat badan bayi yang lahir normal. Tapi ini random banget keluar kok juga teman-teman soal SKB keperawatan. Oke, langsung ya. Jadi jawabannya adalah C, yaitu lebih dari 2.500 dan maksimalnya adalah 4.000 gram. Oke, lanjut soal yang ke-13. Maternitas itu cukup banyak yang keluar teman-teman dan askep jiwa. Soal 13. Apabila Anda mendapatkan pasien ibu hamil dengan tekanan darah tinggi lebih dari atau sama dengan 140/90 mm hidrogium, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan untuk menentukan diagnosis yang dialami ibu hamil tersebut? A. Pemeriksaan HB dan golongan darah. B. Pemeriksaan analisa gas darah. C. Pemeriksaan kadar protein urin atau protein urin 24 jam. D. Pemeriksaan hepatitis dan HIV/AIDS. E. Kontrol tekanan darah dan pemberian obat tekanan darah tinggi. 1, 2, 3. Sudah teman-teman, yang ditanyakan adalah pemeriksaan apa yang perlu dilakukan untuk menentukan diagnosis. Oke, jadi jawabannya adalah C, yaitu pemeriksaan kadar protein urin atau protein urin 24 jam, dimana untuk menentukan bagaimana diagnosa selanjutnya dan tata laksana selanjutnya. Kalau misalnya hasil kadar protein urinnya tinggi atau positif berapa gitu, nah dari sana kita menentukan apakah pasien ini preeklamsi, apakah pasien ini eklamsi atau gimana gitu ya. Nanti untuk selanjutnya aku jelasin ada di soal berikutnya. Soal yang ke-14. Apabila ibu hamil mengalami hipertensi kronik atau tanpa proteinuri yang timbul dari sebelum kehamilan dan menetap setelah kehamilan, apakah intervensi keperawatan yang akan diberikan perawat? A. Tanyakan apakah pasien meminum obat hipertensi sebelum kehamilan, anjurkan untuk istirahat yang cukup serta konfirmasi dengan dokter obgyn. B. Anjurkan istirahat yang cukup dan kontrol 2 minggu kemudian. C. Pemberian terapi obat kaptopril 12,5 mg. D. Edukasi untuk hindari makanan yang manis-manis. E. Anjurkan untuk meminum obat alternatif dan melakukan pijat pada bagian leher dan kepala. 1, 2, 3. Oke, jadi jawabannya adalah A, yaitu tanyakan apakah pasien meminum obat hipertensi sebelum kehamilan, di mana hipertensi kronik itu untuk ibu hamil tanpa protein urin ya. Jadi kita tanyakan minum obat apa atau apakah minum obat hipertensi sebelum kehamilan, terus jika iya atau tidak kita masukkan ke anamnesa teman-teman, terus anjurkan untuk istirahat yang cukup dulu, baru teman-teman konfirmasikan ke dokter obgyn gimana tindak lanjutnya, apakah tetap melanjutkan obat atau gimana selanjutnya. Nah, kenapa bukan anjurkan istirahat dan kontrol 2 minggu kemudian? Artinya kalau ibu hamil teman-teman terus mengalami hipertensi, ini termasuk dalam bentuk kegawatan gitu. Jangan sampai nanti hipertensi sampai ke masa udah trimester kedua gitu. Jadi memang udah harus dari jauh-jauh hari harus kita cegah gitu. Terus kenapa bukan C, pemberian obat kaptopril? Karena ini bukan wewenang kita ya untuk pemberian obat. Ini harus dari dokter ya, kolaborasi.
Kemudian edukasi untuk hindari makan yang manis-manis, bukannya, tapi untuk hipertensi itu menghindari makanan-makanan yang asin. Kemudian anjurkan untuk minum obat alternatif dan melakukan pijat pada bagian leher dan kepala dulu ya. Kemudian kita lanjut soal yang ke-15. Berikut ini yang merupakan hasil pemeriksaan ibu hamil dengan preeklamsi ringan adalah: A. Tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mm hidrogium pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. B. Tes celup urin menunjukkan protein urin 1 positif atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 300 mg per 24 jam. C. Tekanan darah lebih dari 160 atau 110 mm hidrogium pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. D. A dan C benar. E. A dan B benar. Ya, 1, 2, 3. Yang ditanyakan teman-teman, pemeriksaan ibu hamil pada pasien preeklamsi ringan apa? Apa ciri-cirinya atau apa hasil pemeriksaannya? Oke, sudah ya. Ya, jawabannya adalah E, yaitu A dan B benar. Dimana ciri-cirinya adalah tekanan darah lebih dari 140/90 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus yang kedua, hasil tes urinnya, celup urin dengan pemeriksaan protein uri, teman-teman, terdapat positif 1 dengan pemeriksaan protein kuantitatifnya menunjukkan hasil lebih dari 300 mg per 24 jam. Ini dihafal teman-teman, diingat karena keluar juga soal ini SKB keperawatan. Soal yang ke-16. Berikut ini yang tidak termasuk merupakan hasil pemeriksaan pada ibu hamil dengan preeklamsi berat adalah: A. Tekanan darah lebih dari 160/110 mm hidrogium pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. B. Tes celup urin menunjukkan protein urin lebih dari atau sama dengan positif 2 atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 5 gram per 24 jam. C. Edema paru dan atau gagal jantung kongestif. D. Oliguri atau kurang dari 500 ml per 24 jam dan kreatinin lebih dari 1,2 mg per desiliter. E. Tidak tampak protein uri dari pemeriksaan tes celup urin. Ya, apa jawabannya teman-teman? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah E. Jadi yang bukan termasuk hasil pemeriksaan pada ibu hamil dengan preeklamsi berat itu adalah tidak tampak protein uri dari hasil pemeriksaan tes celup urin. Nah, untuk tanda-tanda preeklamsi berat itu teman-teman, hasil pemeriksaannya adalah tekanan darah lebih dari 160/110 di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan tes celup urin dengan pemeriksaan protein urin, keluar hasil lebih dari atau sama dengan positif 2 dengan pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 5 gram per 24 jam. Kemudian ada edema paru atau gagal jantung kongestif, ada juga kayak mual muntah, pusing, kayak gitu, masih banyak teman-teman ciri-cirinya. Kemudian oliguri atau kurang kencing, dimana kurang dari 500 ml per 24 jam dan kreatinin lebih dari 1,2 mg per desiliter. Sementara normalnya urin orang dewasa 0,5 sampai dengan 1 cc ya, 1 mili per kilogram berat badan per jamnya. Jadi kalau kurang dari 500 mg per 24 jam, jadi kalau kurang dari 500 ml per 24 jam artinya urinnya sedikit gitu. Jadi jawabannya E. Soal yang ke-17. Apabila pasien ibu hamil mengalami ada sumbatan benda padat di jalan nafas, maka tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas adalah: A. Tengadahkan kepala ibu ke belakang atau head tilt dengan angkat dagu atau chin lift. B. Sapu keluar dengan jari atau lakukan dorongan pada dada bagian tengah sternum atau chest thrust, hindari menekan proses sifoidus. C. Melakukan manuver Heimlich. D. Jaw thrust. E. Look, listen, and feel. Ya, 1, 2, 3. Ya, apa jawaban teman-teman untuk membuka jalan nafas pada sumbatan benda padat di jalan nafas? Ya, jawabannya adalah B, yaitu dengan cara kita sapukan keluar dengan jari atau lakukan dorongan pada dada bagian tengah sternum itu, atau menggunakan chest thrust, dan tapi hindari untuk menekan bagian processus sipioideus. Untuk lebih jelasnya di sini aku nggak tampilin foto, teman-teman bisa searching di Google untuk melihat gimana posisinya. Sama seperti manuver Heimlich, hanya saja manuver Heimlich ini untuk bukan ibu hamil ya. Nah, sedangkan untuk ibu hamil itu dengan menggunakan chest thrust. Kemudian membuka jalan nafas untuk jaw thrust ini untuk mencurigai adanya fraktur servikal. Kemudian untuk look, listen, dan feel ini adalah untuk memeriksa apakah ada sumbatan jalan nafas. Oke, soal yang ke-18. Berapa banyak oksigen yang dibutuhkan orang dewasa untuk bernafas dalam 1 menit? A. 3 sampai dengan 4 liter per menit. B. 1,4 sampai dengan 1,6 liter per menit.
C 1 sampai dengan 2 liter per menit, D 550 liter per menit, E 1,2 liter per menit. 1, 2, 3. Ini random banget teman-teman, tapi keluar juga ujian SKB keperawatan. Ya, jadi jawabannya adalah B, yaitu 1,4 sampai dengan 1,6 liter per menit. By the way teman-teman, ini aku kurang tahu pastinya gimana. Teman-teman kalau tahu yang benarnya juga atau yang memang real udah ada kayak ahli yang meneliti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ini aku juga searching gitu. Kenapa aku tampilin? Seenggaknya teman-teman bisa nanti cari rekomendasi untuk memahami ini. Jangan sampai teman-teman juga dapat soal seperti ini. Nah, untuk pengalaman teman kita yang ujian yang keluar soal tentang ini, tapi yang ditanyakan berapa banyak per detik, setiap detik manusia itu bernafas dia butuh oksigen berapa gitu. Nah, kenapa aku pilih B? Jadi setelah aku searching, jadi diceritakan narasinya begini. Misalnya bayi yang baru saja lahir itu bisa bernafas antara 30 hingga 60 kali per menit kan. Sedangkan balita bernafas sekitar 20 sampai 30 kali per menit. Nah, untuk anak-anak usianya lebih tua dan dari orang dewasa. Jadi kebutuhan bernafasnya sekitar 12 sampai 20 kali per menit. Nah, manusia menghirup udara itu sekitar 7 sampai dengan 8 liter per menit. Dalam penghirupan udara, tarikan napasnya itu teman-teman, oksigen yang dihirup itu hanya sebanyak 20% dari udara yang dihirup. Artinya 20% dari 7 sampai dengan 8 liter per menit itu. Maka aku hitung-hitung teman-teman, untuk ketika menghirup udara 7 sampai dengan 8 liter per menit yang dibutuhkan manusia dewasa dengan oksigen 20%, hasilnya adalah 1,4 liter per menit sampai dengan 1,6 liter per menit gitu. Dimana aku kalikan 7 kali 20%, hasilnya 1,4. Terus 8 kali 20%, hasilnya 1,6 liter per menit. Tapi yang ditanyakan per detiknya berapa gitu loh teman-teman. Yang kalau teman-teman yang udah ujian itu, ujian SKB keperawatan. Jadi teman-teman bisa searching mana yang benarnya. Per detik itu berapa, per menit itu berapa, per jamnya berapa. Jangan sampai ditanyakan per jamnya berapa gitu ya. Soal yang ke-19. Sebelum kita masuk ke latihan soal ke-19 teman-teman, aku mau minta waktu kalian buat teman-teman yang belum subscribe dan belum klik tombol loncengnya. Please subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi mengupload video-video selanjutnya, video-video bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman juga nggak ketinggalan video-video terupdate dari kita. By the way, untuk watermark yang ini mungkin agak mengganggu buat teman-teman, mohon maaf. Ini adalah watermark terbaru yang aku lagi coba-coba gitu. Mohon maaf kalau ini mengganggu buat teman-teman ya, tapi ini merupakan watermark kayak hak cipta gitu loh teman-teman. Mohon dimengerti ya. Oke, soal yang ke-19. Apgar Score merupakan metode penilaian yang digunakan setelah bayi baru lahir sampai 5 menit setelah lahir, sehingga perawat dapat menilai bayi serta dapat segera mengatasi masalah yang muncul saat setelah bayi lahir. Yang ditanyakan, apabila bayi tidak menangis sama sekali dan tidak ada usaha nafas pada bayi, maka berapa nilai Apgar Score pasien tersebut? A. Nilai Apgar Score 0, B. Nilai Apgar Score 1, C. Nilai Apgar Score 2, D. Nilai Apgar Skor tidak terukur, E. Semua jawaban benar. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A, yaitu nilai Apgar Skornya 0. Jadi teman-teman, kalau bisa dipahami untuk pengukuran nilai Apgar Skor, karena keluar soal tentang Apgar Skor ini juga. Nanti aku bakal bahas gimana solusi menghitungnya. Ya, ini ya. Jadi untuk menilai Apgar Skor itu ada 5 ya teman-teman, yaitu appearance, dimana kayak warna kulitnya, pulse ini untuk heart rate-nya, terus untuk ini rangsangan ya, rangsangan nyeri, grimace ya, grimmick atau grimace, terus activity, terus respiratory. Nah, nilainya 0, 1, 2, teman-teman aku nggak usah bacain, teman-teman pelajarin aja, karena keluar soal tentang Apgar Score ini. Karena nggak ditampilin ininya, rumus ini, jadi teman-teman harus hafal memang. Oke, soal yang ke-20. Apabila bayi baru lahir dengan gerakan ekstremitas hanya sedikit atau fleksi tungkai, warna kulit bayi tampak pucat, refleks terhadap rangsangan lambat, berapa jumlah Apgar Skor bayi baru lahir tersebut? A. Nilai 1, B. Nilai 2, C. Nilai 3, D. Nilai 4, E. Nilai 5. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah B, yaitu 2. Dimana tadi yang dikatakan adalah ekstremitasnya atau gerakannya hanya sedikit atau fleksi tungkai. Oke, jadi dia di posisi 1 untuk fleksi tungkai. Terus warna kulitnya tampak pucat. Pucat itu ada di posisi 0
1, 0. Kemudian refleks terhadap rangsangan lambat. Refleks terhadap rangsangan lambat. Ya, adanya di 1, berarti 1, 0, 1 artinya kalau tambahkan nilainya 2. Nah, nilai 2 itu termasuk kemana teman-teman? Kita bahas di soal berikutnya. Apabila nilai Apgar skor 8 sampai dengan 9, maka bayi dikatakan kondisi A. Kondisi bayi sakit, B. Kondisi bayi kurang sehat, C. Kondisi bayi asfiksia berat, D. Kondisi bayi baik, E. Kondisi bayi asfiksia sedang. 1, 2, 3. Oke, jadi jawabannya adalah D, yaitu kondisi bayi baik. Untuk Apgar skor 8 sampai dengan 9 merupakan kondisi bayi baik, di mana untuk range-nya nilai Apgar antara 7 sampai dengan 10 menandakan kondisi bayi baik. Kemudian nilai Apgar skor antara 4 sampai dengan 6 menandakan bahwa bayi ini mengalami asfiksia sedang. Kemudian untuk nilai Apgar skor antara 0 sampai dengan 3 menandakan bahwa bayi ini mengalami asfiksia berat. Teman-teman, ini dipahamin, diingat juga karena yang ditanyakan adalah skornya, kayak dikasih kasus terus berapa Apgar skornya. Terus yang ada beberapa juga ditanyakan untuk apa nilai range normalnya, kayak misalnya Apgar skor yang bagian kulit gimana, kayak gitu. Jadi kalau bisa dipahamin aja tentang terkait dengan Apgar skor ini, seputar dengan Apgar skor, karena keluar 2 atau 3 soal gitu katanya. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Jangan lupa teman-teman, aku minta waktu kalian untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa like, share agar video-video kita masih bisa menjangkau teman-teman kita yang belum ujian. Dan semoga video-video yang sudah kita update bermanfaat buat kalian. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan kalian, karena kalau kalian sudah sakit nggak mungkin bisa menghadapi ujian. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Melihat kembali kemajuan dari terapi dan pencapaian tujuan serta menyediakan realistis perpisahan merupakan masuk pada fase A. Fase tahap prainteraksi, B. Fase perkenalan, C. Fase orientasi, D. Fase terminasi, E. Fase terapi. Ya, 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D, yaitu fase terminasi. Di mana tugas utama perawat dalam tahapan fase terminasi ini adalah menyediakan realistis perpisahan, terus melihat kembali kemajuan dari terapi dan pencapaian tujuannya, kemudian saling mengeksplorasi perasaan adanya penolakan ataupun adanya kehilangan gitu, kayak ada yang saling sedih karena melakukan perpisahan gitu. Ya, itu ya teman-teman. Semoga video kali ini nggak ada yang human error. Kalaupun ada human error, please masukannya di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian benar berapa, kasih masuk di kolom komentar kalian benar berapa. Dan itu sebagai penilaian apakah teman-teman harus lebih bersungguh-sungguh lagi belajar atau enggak. Dan kalaupun nilainya tinggi, tetap harus konsisten belajarnya. By the way, aku udah nggak bahas lagi teman-teman, ada beberapa juga FRSKB keperawatan yang keluar, yaitu tentang EWS. Aku udah bahas di video sebelumnya, jadi aku nggak bahas lagi. Kemudian imunisasi balita yang ditanyakan di teman kita yang udah ujian itu tentang imunisasi di usia 4 bulan. Kemudian tanyakan tentang oksigenasi, yaitu tentang ukuran oksigen untuk masker non-rebreathing. Kemudian kopi dan teh itu mengganggu sistem apa gitu pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa searching lagi. Nah, untuk topik 1, 2, 3 aku udah upload di video kita. Lihat di koleksi video kita, nanti sebisa mungkin aku masukin di description box untuk ininya, linknya. Jadi kalian gampang tinggal klik. Tapi aku bakal video lanjut kok untuk bahas-bahas FRSKB keperawatan. Sekalipun udah nggak ada ujian SKB keperawatan, aku bakal upload terkait dengan materi-materi kesehatan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap semangat dan tetap optimis, dan sampai jumpa. Bye-bye.